Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar dan Berbagi. Pada video kali ini saya akan kembali memberikan latihan soal sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap yang kedua. Jadi soal-soal yang saya bahas di sini tentunya hampir sama atau mirip dengan soal FR tahap yang pertama. Bapak Ibu, untuk kedua soal ini muncul dalam soal tahap pertama dalam tes PPG tahap pertama, namun saya belum menemukan kira-kira di dalam indikator yang mana, di dalam eksekusinya indikator berapa. Itu belum saya temukan. Jadi jika Bapak Ibu menemukan indikatornya bisa disampaikan kepada saya melalui kolom komentar. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut adalah data hasil ulangan matematika suatu kelas. Pertanyaannya, dari data di atas, butir soal nomor berapa saja yang termasuk soal mudah, soal sedang, dan soal sukar. Nah, Bapak Ibu, di sini sepertinya kita harus membuat analisis butir soal untuk memperoleh soal mudah, soal sedang, dan soal sukar. Nah, Bapak Ibu, untuk rumusnya sendiri, tingkat kesukaran soal sama dengan jumlah benar per jumlah siswa, jumlah benar per jumlah siswa. Sementara kriterianya sendiri yaitu sukar apabila tingkat kesukarannya lebih kecil lebih kecil dari 0,30, yaitu kalau soalnya sukar. Lalu kalau tingkat kesukarannya antara 0,30 hingga 0,70 itu soal sedang. Sementara soal mudah jika tingkat kesukarannya lebih besar dari 0,70. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal yang ini ke pertanyaannya. Soal berapa yang termasuk soal mudah, soal sedang, dan soal sukar. Kita mulai dari soal yang pertama, soal nomor 1. Rumusnya tadi adalah jumlah benar per jumlah siswa. Kita lihat soal nomor 1 ini yang benar ada 9 orang dari 12 ya. 9 siswa dari 12 siswa. 9 siswa menjawab benar dari 12. Maka di sini ditulis 9 per 12. 9 per 12 itu kan sama dengan 0,75. Nah Bapak Ibu, 0,75 ini kita lihat kembali dalam kriteria. Kira-kira masuk di soal yang mana? Sukar, sedang, atau mudah? 0,75 dia masuk di dalam soal yang mudah. Karena 0,75 lebih besar daripada 0,70 ya. Jadi soal nomor 1 ini dalam kategori mudah. Nah Bapak Ibu, kita lihat kembali. Untuk soal nomor 1, nomor 2, nomor 5, dan nomor 6 itu jumlah siswa yang menjawab benar itu sama, yaitu 9. Maka keempat nomor ini tergolong soal mudah. Ditambah lagi dengan soal nomor 4, karena yang menjawab benar ada 10 orang. 9 saja sudah mudah, apalagi 10 ya, logikanya seperti itu. Berarti nomor 10 juga, nomor 4 juga tergolong dalam soal yang mudah. Yang berikut kita lihat nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, 7 per 12. 7 siswa yang menjawab benar dari 12 siswa seluruhnya. 7 per 12 itu kan sama dengan 0,58. 0,58 itu kan dia masuk dalam kategori yang sedang di sini. 0,58 di antara 0,30 hingga 0,70. Jadi masuk dalam kategori mudah. Sedang. Lalu soal nomor yang berikut yaitu nomor 7 ya, soal nomor 7. Soal nomor 7 itu ada 8 siswa. 7 dan 8 ya, ada 8 siswa yang menjawab benar soal nomor 7 dan nomor 8. Maka kategori soalnya kita hitung 8 per 12 itu kan sama dengan 0,67 tingkat kesukarannya. Kategorinya masuk dalam kategori sedang karena 0,67 di antara 0,30 hingga 0,70. Berikut soal nomor 8 juga sama karena jumlah siswanya sama ya yang menjawab benar, maka soal nomor 8 juga termasuk dalam golongan atau kategori soal yang sedang ya Bapak Ibu, soal sedang. Nah yang berikut soal nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9, kita coba nomor 9. Jumlah siswa menjawab benar nomor 9 itu ada 3 orang. 3 dibagi 12 itu sama dengan 0,25. Nah Bapak Ibu kita lihat 0,25 di sini dia masuk dalam kategori sukar, lebih kecil dari 0,30. Ya, maka soal nomor 9 ini sukar. Apalagi soal nomor 10 yang menjawab benar hanya 2 orang. Ya, berarti nomor 10 juga sukar. Nah, logikanya begini Bapak Ibu.
soal itu dikatakan mudah apabila semakin banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, maka soal tersebut dikategorikan semakin mudah. Ya, semakin banyak siswa yang menjawab salah, maka soal tersebut dikategorikan semakin sukar, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah mudah itu soal nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. Soal sedang yaitu soal nomor 3, 7, dan 8, dan soal sukar soal nomor 9 dan 10. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Namun sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang belum tekan tombol subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk saya dalam membuat konten-konten untuk channel ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Interpretasi daya beda butir soal nomor 5 dan nomor 7 adalah, ya Bapak Ibu, di sini saya kembali mengambil data atau nilai sesuai dengan soal nomor 1. Di sini pertanyaannya interpretasi daya beda butir soal. Untuk soal nomor 5 dan nomor 7, nomor 5 dan nomor 7. Kita ingat ini dua saja, nomor 5 dan nomor 7. Nah, interpretasi daya beda butir soal ada di sini. Interpretasinya, jika daya bedanya lebih besar sama dengan 0,70, itu baik sekali, bisa kita gunakan. Ya. Lalu jika daya bedanya antara 0,40 hingga 0,70 itu baik, kategorinya baik. Lalu jika daya bedanya di antara 0,20 hingga 0,40 itu cukup. Dan jika daya bedanya lebih kecil dari 0,20 lebih baik tidak usah digunakan soal ini karena dimasuk dalam kategori yang jelek, seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang kita mencari daya beda butir soal. Kita punya rumus. Daya beda sama dengan jumlah benar kelompok atas per jumlah siswa kelompok atas kurang dengan jumlah benar kelompok bawah per jumlah siswa kelompok bawah. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam rumus ini, terlebih dahulu kita urutkan data atau nilai siswa dari yang tertinggi ke terendah. Dari nilai tertinggi ke yang terendah. Kebetulan soal ini datanya sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan dari yang tertinggi hingga ke terendah. Kebetulan sudah diurutkan. Jika belum, kita urutkan terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu, langkah kedua, setelah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau tertinggi ke yang terendah, kita bagi siswa ini menjadi dua kelompok. Kelompok atas dan kelompok bawah. Ya, karena siswa ini ada 12 siswa, ada 12 orang, maka saya bagi 6-nya kelompok atas, 6-nya kelompok bawah. Ya. 6 siswa kelompok atas, 6 siswa kelompok bawah. Yang berikut, setelah kita bagi kelompok siswa seperti ini, kelompok atas dan kelompok bawah, kita menghitung jumlah benar untuk kelompok atas dan menghitung jumlah benar untuk kelompok bawah. Jumlah benar kelompok atas, kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 itu ada 5 ya. Andi, Budi, Cayan, Doni, dan Fitri. Itu benar nomor 1 ya. Ya, setan lewat lagi teman-teman. Ini bunyi lagi. Baik, yang kedua. Nomor yang kedua ini maaf ada berisik di luar ya teman-teman. Ini terganggu konsentrasinya. Untuk soal nomor 2 itu ada 6 siswa yang menjawab benar. Artinya dari ke-6 siswa ini menjawab benar semua. Ya, semuanya bisa menjawab benar untuk soal nomor 2. Lalu dan seterusnya kita soal nomor 3 hingga nomor 10. Nah, ini jumlah benar untuk siswa kelompok atas. Yang berikut jumlah benar untuk siswa kelompok bawah. Jumlah benar untuk siswa kelompok bawah. Nah, untuk soal nomor 1 itu ada 4. Soal nomor 2 itu ada 3 siswa. Soal nomor 3 ada 2 siswa, hingga soal nomor 10 itu tidak ada yang benar untuk soal nomor 10 bagian kelas bawah. Nah Bapak Ibu, sekarang kita menghitung daya beda butir soal nomor 5 dan nomor 7. Tidak perlu kita hitung semua, cukup nomor 5 dan nomor 7 sesuai permintaan dalam soal. Ya, seperti sesuai permintaan dalam soal. Jadi diminta hanya nomor 5 dan nomor 7. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, rumusnya tadi jumlah benar kelompok atas ya, jumlah benar kelompok atas yaitu ini nomor 5 yaitu 6 bagi dengan jumlah siswa kelompok atas yaitu 6 orang, jadi 6 per 6. Kita kurangi dengan jumlah benar kelompok bawah
per jumlah siswa kelompok bawah. Jumlah benar kelompok bawah nomor 5 itu ada 3. Ada 3 dan jumlah siswa kelompok bawah juga ada 6 orang, maka 3 per 6. 6 per 6 kurang 3 per 6 sama dengan 3 per 6 ya. Atasnya kita kurangkan, penyebutnya sama tetap ya. 3 per 6. 3 per 6 ini kita bagi, hasilnya adalah 0,5. 0,5. Kita lihat Bapak Ibu, 0,5 ini masuk dalam soal kategori yang mana? Ya, 0,5 masuk di dalam kategori yang ini, baik ya, baik. Di antara 0,40 hingga 0,70 ya. Jadi kategorinya baik untuk butir soal nomor 5. Nah, sekarang kita ke butir soal nomor 7. Butir soal nomor 7 kita lihat jumlah siswa ya, jumlah siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 7 itu ada 5 ya, 5. Lalu untuk kelompok bawahnya itu ada 3, jadi 5 per 3. Maaf, 3 per 6 ya. Jadi 5 per 6 kurang dengan 3 per 6. Jumlah benar kelompok atas itu ada 5, jumlah benar kelompok bawah ada 3. Jadi 5 per 6 kurang 3 per 6. Karena jumlah siswa dibagi 2 sama banyak, ya sama dengan 6 ya. Kita kurangkan jadi 2 per 6. 2 per 6 itu kan kita hitung sama dengan 0,34. Nah, 0,34 ini kita lihat pada interpretasi atau kriterianya di sini 0,34 masuk dalam kriteria baik, bisa digunakan. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi untuk butir soal nomor 5 dan nomor 6 itu interpretasinya nomor 5 dan nomor 7 itu interpretasinya daya beda baik. Ya, itu kesimpulannya. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya bahas. Video berikutnya nanti akan saya bahas mengenai cara menentukan validasi soal, validasi butir soal. Kemarin di tes PTK tahap 1 saya lihat itu ada di FR kelompok-kelompok tertentu yang memuat bahwa ada soal tentang menghitung daya beda soal, ada yang menghitung mengenai tingkat kesukaran soal, dan juga ada yang menghitung validasi soal. Nah, video berikutnya akan saya bahas mengenai bagaimana cara menghitung validasi soal manual, karena kita tidak menggunakan komputer ya. Kalau kita mengerjakan Excel ya, saya bagikan tutorialnya untuk bagaimana cara membuat butir soal, analisis UH, analisis butir soal, ataupun membuat data validasi soal menggunakan Excel. Namun ini kita kerjanya secara manual di depan kamera ya, zoom dan juga exam. Jadi kita hanya di layar komputer hanya exam saja, tidak ada layar Excel untuk kita hitung. Jadi kita mengerjakannya secara manual. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.